Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi membatasi aktivitas kita di luar rumah, tetapi tidak dengan kreativitas yang ada di kepala setiap orang. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, kerjakan yang apa ingin kamu kerjakan. Perkenalkan, nama saya Dandi Adrian Saer, Stambuk L13118043, KHTA, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang teknik budidaya tanaman yang berkaitan dengan 5 tahapan yang perlu kita ketahui dalam budidaya tanaman. Tetapi, sebelum masuk ke tahap 5 tahapan tersebut, kita perlu mengetahui apa itu budidaya. Budidaya adalah kegiatan terencana dalam memelihara sumber daya hayati pada suatu area lahan untuk diambil manfaat dari hasil panennya. Ada beberapa tujuan yang perlu kita ketahui kenapa kita harus melakukan budidaya tanaman. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan baik dari segi ekonomi maupun bagi konsumsi sebagai bahan pangan. Terus yang kedua, bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari hasil produksi yang berkualitas. Ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terbuka lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya. Terus yang keempat, aktivitas budidaya bisa dijadikan sebagai cara untuk mengelola sumber daya alam secara lebih optimal. Ada 5 tahapan dalam budidaya tanaman. Yang pertama, persiapan lahan. Yang kedua, persiapan bahan tanam. Yang ketiga, penanaman. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, evaluasi penanaman. Yang pertama, persiapan lahan. Ada beberapa bagian-bagian persiapan lahan yang harus diketahui, yaitu perencanaan lapangan, pembersihan lahan, dan pengelolaan tanah. Nah, yang pertama, persiapan lahan bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami, pembuatan batas-batas areal. Hal ini sangat penting untuk mengetahui batas-batas lahan yang akan kita tanami sebuah tanaman atau pohon. Terus yang kedua, pembersihan lahan. Pembersihan ini adalah kegiatan lapangan yang meliputi pembersihan semak, perdu, dan pohon-pohon sisa. Pada saat kegiatan pembersihan lahan dilakukan, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat anggelan atau ajir di sini sudah bisa dikumpulkan. Pada daerah yang miring, sisa-sisa tonggak dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah dan untuk mengendalikan erosi. Terus yang ketiga, pengelolaan tanah. Pengolahan tanah adalah tindakan persiapan lahan untuk menyiapkan penanaman. Ada beberapa tujuan pengolahan tanah. Yang pertama, memperbaiki aerasi dan drainase. Yang kedua, mencampur bahan organik dengan tanah. Yang ketiga, mengendalikan gulma. Yang keempat, mengurangi erosi tanah. Yang kelima, menyiapkan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ada 2 metode yang bisa kita lakukan dalam pengolahan tanah. Yang pertama, mekanis. Yang kedua, manual. Pengolahan tanah dilakukan 2 kali. Yang pertama, gebrus 1. Diistilahkan dengan gebrus 1 dalam pengolahan tanah. Yang gebrus 1 ini untuk membalikkan tanah dicampur sedalam 20-25 cm supaya memudahkan pertukaran udara dan peresapan air. Tanah yang beralang-alang dicampur sedalam 30-35 cm supaya akarnya terangkat dan dibiarkan dan dibuang. Selanjutnya dapat dibakar secara terkendali. Terus tonggak-tonggak dipotong kemudian dibakar secara terkendali. Terus gebrus yang kedua untuk menghaluskan tanah hingga siap untuk ditanam. Tanah yang masih bergumpal-gumpal dan digemburkan kembali sehingga tekstur tanah menjadi lebih halus. Nah, untuk melihat caranya, kalian bisa melihat video berikut ini.
Tahapan yang kedua, persiapan bahan tanam. Bahan tanam yang dimaksud di sini adalah pemilihan jenis pohon. Ada beberapa faktor-faktor yang perlu kita ketahui dalam memperhatikan dalam memilih jenis pohon. Yang pertama, tujuan dari penanamannya. Terus yang kedua, kecocokan jenis dan tempat tumbuh. Ketiga, ketersediaan bibit. Yang keempat, pemilihan varietas bibit unggul mengacu pada varietas unggul dan benih bermutu. Kelima, pembibitan, seleksi benih, persemaian, dan pembibitan. Terus selanjutnya, kebutuhan benih dipengaruhi oleh populasi tanaman, daya kecambah, jumlah yang harus disulam. Terus yang terakhir, teknik budidaya telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen. Selanjutnya, jenis tanaman yang dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan industri. Terus yang kedua, persyaratan tempat tumbuh sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang disediakan. Terus yang ketiga, teknik budidaya cukup diketahui dan dapat dengan mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaannya. Keempat, bibit atau bahan tanamannya mudah disediakan. Terus yang terakhir, pohon dapat cepat tumbuh atau tinggi volume dan nilai kayunya. Nah, untuk melihat cara-caranya, kalian bisa melihat video yang satu ini. Tahapan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan penanaman. Ada beberapa hal atau kegiatan-kegiatan yang perlu diketahui dalam penanaman. Yang pertama, pemasangan ajir. Yang kedua, pembuatan lubang tanam. Yang ketiga, pengangkutan bibit. Yang keempat, penanaman. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari penanaman yang kita lakukan di lapangan. Nah, untuk melihat contoh dari tahapan penanaman, kalian bisa melihat video yang satu ini.
Tahapan yang keempat, pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ada beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pemupukan. Yang kedua, penjarangan. Yang ketiga, pemberantasan hama dan penyakit. Yang keempat, penyiangan. Yang kelima, penyulaman. Yang keenam, pemangkasan. Dan yang terakhir adalah penjarangan. Hal ini dilakukan untuk membuat kualitas pada pohon tersebut atau tanaman tersebut menjadi lebih meningkat dan kualitasnya jauh lebih baik. Untuk melihat contohnya, silakan melihat video yang satu ini. Tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir dari teknik budidaya tanaman, yaitu evaluasi kegiatan penanaman. Yang pertama, jika persen dari tanaman mencapai 100% pertumbuhan pada areal penanaman tersebut, maka tidak perlu dilakukan adanya penyulaman. Tetapi jika pada 80% atau sampai 100% ada tanaman yang rusak atau pertumbuhannya tidak baik, maka perlu adanya sulaman ringan. Begitupun juga jika pada tanaman tersebut terjadi kerusakan atau pertumbuhannya tidak baik mencapai 60% sampai 80%, maka perlu dilakukan penyulaman secara intensif. Namun, bila pertumbuhannya di bawah dari 60%, perlu dilakukan penanaman ulang. Nah, untuk melihat video tentang evaluasi tanaman, silakan melihat video yang satu ini. Nah, itulah tadi teknik budidaya tanaman yang dapat kita lakukan. Ada 5 tahapan yang perlu kita ketahui. Pertama, persiapan lahan. Yang kedua, persiapan bahan tanam. Yang ketiga, penanaman. Yang keempat, pemeliharaan. Yang terakhir adalah evaluasi dari penanaman. Namun, dalam video ini, saya hanya membuatnya dalam bentuk simulasi. Namun, kurang lebih dalam lapangan, kita bisa melakukan hal tersebut sesuai dengan panduan-panduan yang telah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.